Halo Sobat Belajar, pada tahu kan sama makhluk yang bernama Godzilla? Ya biasanya kita tahu kalau Godzilla itu adanya di film-film kan. Jadi di film itu diceritakan bahwa Godzilla itu adalah suatu makhluk reptil yang besar dari Jepang, reptil raksasa yang mana tidak hanya besar tapi juga ternyata reptil itu terkena ledakan ya, sejenis terkena ledakan dan dia mengalami mutasi gitu. Dan setelah si reptil itu mengalami mutasi, ukurannya jadi makin besar sehingga dia jadi makin berbahaya. Dia dapat mengeluarkan api-api yang dapat berbahaya sekali gitu untuk sekitarnya gitu. Jadi hewan Godzilla itu bukan hewan ya, makhluk atau monster yang bernama Godzilla itu di film-film diibaratkan dengan monster yang amat sangat ganas dan berbahaya karena dia merupakan hasil dari mutasi itu sendiri. Dan apakah Sobat Belajar tahu ternyata di kehidupan nyata, di dunia nyata itu juga ada Godzilla loh. Tapi bukan Godzilla yang seperti di film juga sih. Cuman memang ada ternyata makhluk hidup yang mirip sekali dengan Godzilla di film-film. Ada yang tahu namanya apa? Di sini kakak sudah menampilkan ilustrasi atau gambar foto Godzilla di kehidupan nyata. Jadi ini beneran gambar Godzilla-nya ya, Godzilla di kehidupan nyata, bukan gambar dari film-film gitu. Ini memang ada di kehidupan nyata nih gambarnya. Dia hidupnya di laut, sama ya kayak Godzilla hidupnya di laut juga. Ada yang bisa nebak ini jenis hewan apa? Mungkin dari kelompok hewan apa? Ya ini sama juga kayak si Godzilla tadi, sama-sama reptil. Tapi ternyata hewan ini memiliki keunikan sekali. Dia adalah hewan yang bernama Iguana Galapagos. Jadi ini adalah spesies iguana yang hidupnya tuh di Kepulauan Galapagos. Oke, jadi si iguana ini disebut juga sebagai iguana laut. Kenapa? Karena ya sesuai dengan namanya dia tuh habitatnya di laut. Iguana Galapagos ini adalah satu-satunya reptil yang dapat hidup di laut. Ya nggak Sobat Belajar, selama ini mungkin kita nggak tahu ya kalau ada reptil besar kayak buaya atau hewan-hewan lain yang bisa hidup di laut. Tapi ini adalah satu-satunya iguana yang bisa hidup di laut gitu. Jadi dia tuh bisa berenang di laut dan mencari makan di laut. Kalau kita perhatikan bentuk tubuhnya, strukturnya mirip banget ya sama si Godzilla di film-film. Apalagi kalau di gambar yang ini nih. Karena terlihat besar dan panjang sekali, benar-benar mirip banget nih kayak monster Godzilla. Padahal dia bukan monster, tapi dia adalah iguana laut. Nah, jadi iguana laut atau iguana yang adanya di Kepulauan Galapagos ini bisa memiliki tubuh yang berukuran 1,5 meter sampai 2 meter panjangnya. Nah, berarti bisa kita bayangkan si iguana Galapagos ini cukup dapat terbilang besar ya dibandingkan dengan iguana-iguana lainnya. Dan uniknya karena biasanya iguana itu cenderung hidup di darat, untuk iguana laut itu dia aktifnya hidupnya di laut. Dia bisa bergerak untuk berenang secara sangat cepat di laut dan dia juga bisa sih hidup di darat tapi pergerakannya lambat karena sebagian besar hidupnya itu dihabiskan di laut untuk mencari makan dan sebagainya. Dan iguana laut atau iguana Galapagos ini dia akan mencari makan di laut dengan cara mencengkram ke permukaan batu-batuan atau ke dasar laut dengan menggunakan cakarnya yang kuat. Dan dia tuh ternyata makannya apa? Makannya alga. Jadi meskipun dia ukurannya besar, jangan ketipu nih sama ukurannya yang gede. Mungkin kita bakalan berpikir kalau wah dia kayaknya bakal makan ikan-ikan nih, dia bakal makan hewan-hewan laut. Tapi ternyata enggak Sobat Belajar. Si iguana laut ini ternyata adalah pemakan alga atau pemakan ganggang. Bisa dilihat ya di sini di gambar, dia akan mencengkram ke permukaan dasar ya, ke batu-batuan, tempat dimana di batu-batuan ini ditempelin banyak sekali alga atau ganggang laut dan dia akan makan ganggang lautnya. Jadi dia tuh merupakan hewan herbivora ternyata kayak gitu. Dan sama halnya dengan kelompok reptil lain yang biasanya memiliki habit atau kebiasaan untuk berjemur ya di siang hari. Si hewan ini, iguana Galapagos juga dia akan sering muncul ke permukaan laut untuk mencari cahaya matahari yang cukup untuk tubuhnya kayak gitu. Jadi intinya hewan Godzilla di kehidupan nyata tuh ada, yaitu adalah iguana laut. Tapi ternyata si iguana laut ini hanya ada atau hanya terdapat di Kepulauan Galapagos. Dia dapat kita bilang untuk mengalami isolasi secara geografis. Dia tidak bisa untuk berpindah jauh ke pulau-pulau lainnya di sekitarnya dan tidak bisa menyebar ke pulau-pulau lainnya. Dia hanya bisa hidup di daerah Kepulauan Galapagos aja. Sehingga kita juga bisa menyebut si iguana laut ini sebagai hewan endemik Galapagos. Jadi mungkin kalau Sobat Belajar ingin melihat langsung bagaimana bentuk atau bagaimana sih aslinya iguana Galapagos ini,
kita nggak bisa lihat langsung di sini karena nggak ada. Jadi harus langsung nih mengunjungi ke Kepulauan Galapagosnya. Kayak gitu ya Sobat Belajar. Nah, karena si iguana ini hanya ada di Kepulauan Galapagos, tentu saja peristiwa ini erat kaitannya dengan mekanisme evolusi, yaitu peristiwa isolasi dan juga spesiasi. Nah, apa ya yang dimaksud dengan isolasi dan juga spesiasi? Dan apa ada jenis-jenisnya dari isolasi dan si spesiasi itu? Oke, jadi selanjutnya dalam materi kali ini kita akan membahas lebih mendalam nih tentang isolasi dan juga spesiasi. Setelah ini akan kita bahas. Jadi Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi evolusi itu sendiri merupakan ya perubahan atau proses perubahan pada satu makhluk hidup di jangka waktu yang amat sangat panjang, di mana di dalam peristiwa evolusi itu akan terjadi banyak sekali proses ya. Dan diantaranya itu adalah isolasi dan spesiasi. Nah, jadi sekarang kita mulai dari yang namanya isolasi. Nah, jadi isolasi itu adalah peristiwa yang menghalangi pembentukan spesies. Peristiwa yang menghalangi terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Dan isolasi itu sendiri berdasarkan definisinya dibagi menjadi dua jenis. Ada isolasi pre-mating, ada isolasi post-mating. Mating itu kan adalah perkawinan ya, dimana kalau isolasi pre-mating itu adalah isolasi yang terjadi sebelum adanya pertemuan atau sebelum terjadinya fertilisasi, sebelum adanya zigot ya. Jadi itu adalah peristiwa yang menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, sehingga tidak akan terjadilah proses reproduksi, tidak akan terjadi proses pembentukan spesies yang baru. Kayak gitu Sobat Belajar. Dan kemudian yang kedua adalah isolasi post-mating. Isolasi post-mating itu adalah isolasi atau terhalangnya peristiwa pembentukan spesies yang terjadi setelah terbentuknya zigot. Jadi setelah sudah ada zigot, setelah berhasil melakukan reproduksi, ternyata ada beberapa faktor yang menghalangi terbentuknya spesies baru nantinya. Ada apa aja? Nanti akan kita bahas. Di sini kita akan mulai bahas dari yang isolasi post-mating. Karena kalau yang pre-mating itu hal-hal yang menyebabkan gagalnya bertemu antara sperma dan ovum. Tapi kalau isolasi post-mating tuh ini lebih mengarah ke evolusinya karena udah ada nih spesies-spesiesnya, individunya udah ada. Tapi kenapa bisa gagal ngebentuk spesies baru? Nah, itu akan kita bahas nih, ada apa aja halangan-halangannya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah isolasi geografi. Nah, menurut penelitian, isolasi geografi ini adalah isolasi yang jenisnya itu paling besar gitu terjadi. Karena sesuai dengan namanya, isolasi ini disebabkan oleh barrier atau oleh halangan geografi atau halangan tempat. Contohnya di Kepulauan Galapagos tadi, yang mana contohnya itu adalah si iguana Galapagos. Dia tidak akan bisa melakukan reproduksi dengan jenis spesies lain atau jenis varietas dari spesiesnya yang lain. Karena apa? Karena dia hanya ada di kepulauan itu. Dia tidak bisa berpindah ke kepulauan lain. Dan tidak ada juga hewan-hewan lain yang bisa masuk ke dalam daerah di mana dia berada. Sehingga halangan tersebut menyebabkan otomatis gak ketemu dong spesies yang berlainan itu. Dan akhirnya gak bisa terjadi peristiwa pembentukan spesies baru atau spesiasi gitu. Dimana halangan itu berupa geografi atau tempat, misalnya kayak ini kan kepulauan tuh berarti barriernya tuh laut ya, terhalang oleh laut yang jauh ya udah pasti nggak akan bisa ngelakuin reproduksi dong, karena nggak bisa untuk bermigrasi gitu dari spesies yang ada di tempatnya di luar si Galapagos ini, nggak bisa untuk mencapai kepulauan Galapagos karena terhalang oleh barrier yaitu laut yang terlalu luas gitu misalnya. Atau ternyata habitat di sini berbeda dengan habitat yang lain gitu, jadi geografinya tuh tidak sesuai gitu, sehingga ya udah akhirnya tidak bisa terjadi peristiwa yang namanya pembentukan spesies baru. Jangankan ada spesies baru, terjadinya fertilisasi aja tidak bisa. Oke? Selanjutnya yang kedua di sini adalah isolasi iklim, di mana isolasi iklim ini berarti terhalangnya pembentukan spesies baru, terhalangnya adanya spesiasi karena perbedaan iklim di musim kawin. Jadi di sini misalnya kakak memberikan contoh pohon pinus. Di sini ada dua jenis pinus yang beda. Yang pertama ini adalah Pinus radiata.
Nah, sobat belajar jangan lupa, ini meskipun pohonnya sama-sama pohon pinus, tapi dia beda spesies. Jadi dia cuma satu genus nih. Kalau ini kan Pinus radiata, ini Pinus muricata. Sama ya, satu genus sama-sama pinus. Tapi yang satu Pinus radiata, spesiesnya yang kedua namanya Pinus muricata. Nah, kenapa pinus ini mengalami isolasi iklim? Ternyata si Pinus radiata dan Pinus muricata ini menghasilkan serbuk pada iklim yang berbeda. Gitu. Meskipun mereka berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang berdekatan, tetapi jika mereka menghasilkan serbuk-serbuk reproduksinya di iklim yang beda, itu tidak akan terjadi. Biasanya Pinus radiata akan dapat menghasilkan serbuk pada strobilusnya ya, serbuk-serbuk sarinya di bulan sekitar Februari. Di iklim pada bulan Februari. Tetapi ternyata si Pinus muricata itu dapat menghasilkan serbuk-serbuknya di bulan April, iklimnya pada bulan April. Tentunya kalau beda musim, beda apa tadi namanya, beda bulan, beda musim, beda iklim. Nah, karena dia mengalami perbedaan itu, meskipun ada di tempat yang sama, tidak akan ada pertemuan dong, karena kan waktu penyerbukannya beda. Ya, waktu menghasilkan serbuknya beda, jadi tidak akan cocok. Sehingga ya udah akhirnya Pinus radiata dan Pinus muricata tidak akan bisa menghasilkan persilangan, tidak akan bisa melakukan reproduksi untuk jadi spesies yang baru. Seperti itu sobat belajar, bisa dipahami. Intinya apa? Beda iklim. Jadi spesiesnya beda, nggak bisa ngasilin spesies yang baru lagi. Oke? Lanjut. Nah, yang kedua adalah isolasi habitat. Isolasi habitat ini terjadi pada jenis kodok ya, ini kodok ya, bukan katak. Nah, jadi di sini ceritanya ada dua jenis kodok. Bukan ceritanya sih, memang ya, oke. Ini yang pertama ada Bufo fowleri. Oke. Dan yang kedua ada Bufo americanus. Sama halnya dengan Pinus tadi. Ini dua spesies ini satu genus yang sama, tapi beda spesies. Tapi ternyata mereka bereproduksi di habitat yang berbeda. Untuk yang Bufo fowleri itu dia cenderung hidup di perairan yang aliran airnya deras, misalnya kayak sungai kayak gitu. Sedangkan kalau Bufo americanus itu dia biasanya dapat melakukan reproduksi di habitat seperti genangan air hujan. Tuh kan tempat hidupnya aja beda, yang satu di sungai, yang satu di aliran air hujan. Gimana caranya bisa ketemu? Gimana caranya mereka bisa reproduksi ngasilin spesies baru? Tentu saja jadinya tidak bisa karena habitat hidupnya sudah berbeda. Nah, sekarang sudah dapat nih kunci-kunci untuk ngebedainnya ya kan? Ini beda habitat, beda tempat tinggal. Kalau yang tadi isolasi iklim, beda penyerbukan, beda waktu iklimnya gitu loh, beda iklim yang tepat untuk menyerbukannya. Jadi kayak gitu. Dan kita lihat lagi, selanjutnya ada isolasi reproduksi. Nah, isolasi reproduksi ini disebabkan misalnya karena adanya perbedaan musim kawin atau perbedaan perilaku atau tingkah yang menuju ke arah musim kawin. Biasanya kalau di hewan-hewan aves, misalnya kayak burung itu, ketika mendekati musim kawin, si jantan itu bisa merubah warna tubuhnya. Warna tubuhnya akan berubah jadi lebih mencolok, jadi warna-warni cerah banget gitu deh, supaya bisa dikenali sama yang betina. Tapi ternyata jika peristiwa tingkah laku itu tidak terjadi karena perbedaan waktu, gitu, nggak akan terjadi karena yang betina itu nggak akan bisa kenalin yang jantan kalau yang jantan itu warnanya tidak menarik atau tidak mencolok. Sehingga kalau ada perbedaan waktu, yang jantan misalnya dia akan berubah warnanya pada saat bulan Januari, tapi yang betina itu masa dia reproduksinya harusnya bulan Maret, itu kan beda waktu, ya akhirnya nggak akan ketemu antara yang jantan dengan yang betinanya meskipun dia ada di tempat yang sama. Ya, jadi itu adalah isolasi yang reproduksi. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan di sini ada isolasi mekanik. Nah, isolasi mekanik ini adalah isolasi atau terhalangnya pertemuan gamet jantan dengan gamet betina akibat adanya perbedaan struktur, morfologi maupun anatomi di sistem reproduksinya. Di sini ada contohnya nih, misalnya harimau dan singa, yang mana mereka tuh habitatnya mirip ya, habitatnya sama, seringkali mereka ada di tempat yang sama, di habitat yang sama. Tapi mereka nggak akan bisa kawin, nggak akan bisa melakukan persilangan. Kenapa? Karena struktur alat reproduksinya tuh beda. Struktur morfologis dan anatomi reproduksinya si harimau tentunya beda dengan singa. Jadi mau sedekat apapun keberadaan mereka, tidak akan bisa melakukan reproduksi dan menghasilkan spesies baru.
Ya, jadi itulah intinya isolasi, berbagai jenis hal-hal yang dapat menyebabkan terhalangnya pembentukan gamet, terhalangnya pembentukan spesies baru. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke spesiasi. Ternyata ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya spesiasi. Meskipun ada isolasi, misalnya ada suatu populasi yang terisolasi di satu tempat yang sama. Kemudian ternyata ada banyak perubahan-perubahan di dalamnya yang menyebabkan akhirnya muncullah spesies-spesies yang baru. Atau kebalikannya, ada satu populasi yang kemudian menyebar dan akhirnya masing-masing ngebentuk spesies baru. Nah, peristiwa itu kita kenal juga dengan yang namanya spesiasi. Perubahan individu dalam populasi sehingga menjadi spesies baru yang berbeda. Ya, jadi yang berubah itu apa? Individu dalam satu populasi. Masih ingat kan kalau populasi itu adalah kumpulan spesies yang sama, dimana kalau individunya melakukan ada proses perubahan, tapi tentu saja ini perubahannya nggak ring langsung berubah gitu, enggak, tapi harus ada proses waktunya gitu. Jadi nggak tiba-tiba berubah, tapi ada jangka waktunya, karena evolusi kan waktunya panjang ya, dan dalam jangka waktu yang lama itu ada proses adaptasi, ada perubahan struktur, ada perubahan bentuk dan lain-lainnya, sehingga jadinya muncul spesies baru. Oke? Dan kita bahas jenis-jenis spesies itu ada apa aja jenisnya. Nah, di sini aku sudah menampilkan kira-kira beginilah ilustrasi peristiwa spesiasi yang dapat terjadi. Nah, kita lihatnya ke sini ya. Yang pertama kakak bahas itu, kita bahas yang tengah dulu. Nah, jadi yang pertama kakak bahas dari sini peripatrik ya. Nah, jadi di sini tuh awalnya adalah populasi asal. Populasi pertamanya tuh mereka sama nih kan ceritanya satu spesies. Satu populasi, sorry ya. Jadi ini masih di satu populasi. Di satu populasi yang awal. Kemudian seiring berjalannya waktu pada spesies peripatrik ini ada sebagian kecil populasi yang berpindah tempat keluar dari populasinya. Nah, karena adanya perpindahan sebagian kecil populasi itu, tentunya akan mengubah frekuensi gen yang terjadi di dalam populasi awal ini. Ya kan? Dan akhirnya si populasi baru yang tadi kecil pindah yang sedikit itu, karena dia pindah tempat, diadaptasi lagi dengan lingkungan baru, akhirnya dia ngebentuk spesies baru. Makanya di sini lihat warnanya ya, yang awalnya hijau, ini warna kuning. Maksudnya warna kuning itu apa? Ya, dia akhirnya ngebentuk spesies baru yang sudah berbeda gennya dengan yang spesies awalnya yang tadinya hijau. Kayak gitu. Sehingga waktu makin lama makin berjalan terus menerus dan akhirnya terjadi keseimbangan antara jumlah populasi yang tadinya kecil, kemudian mereka saling kawin, kemudian reproduksi, menghasilkan anak dan akhirnya jumlah populasi yang baru dengan populasi yang lama pun jadinya seimbang. Seperti itu, sobat belajar, penjelasannya bisa dipahami. Jadi sedikit aja nih populasi yang pindahnya, ya. Dan selanjutnya kita lihat sampingnya. Nah, ini mirip nih. Yang kedua di sini kakak bahas adalah spesies parapatrik. Ya, dimulai dari di sini populasi awal yang warnanya hijau. Jadi ada di satu tempat yang sama ada populasi besar yang warnanya hijau ceritanya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata sebagian ya, setengah dari populasinya itu berpindah dan menyebar ke lain-lainnya, menyebar ke pulau-pulau lain misalnya, menyebar ke tempat-tempat lain pokoknya. Dan ternyata di tempat baru itu, populasi yang tadi pindah melakukan adaptasi, sehingga terjadi perubahan pada struktur, morfologi, dan anatominya juga. Sehingga ngebentuk spesies baru di sini yang ditandai dengan warna kuning. Ya, jadi yang tadi pindah akhirnya adaptasi menyesuaikan, jadilah dia spesies baru. Kemudian spesies baru tersebut juga makin lama bereproduksi makin banyak dan akan menghasilkan jumlah populasi yang seimbang gitu, sama banyaknya dengan populasi yang tadi awalnya gini. Jadi itulah bedanya yang peripatrik sama parapatrik. Jadi di sini kita bisa tekankan perbedaannya di berapa jumlah populasi yang tadi pindah. Kalau sedikit itu si peripatrik, kalau banyak dan menyebar itu adalah yang parapatrik.
Oh ya, untuk contoh si parapatrik ini, spesies si parapatrik ini adalah peristiwa spesiasi pada burung finch. Sobat belajar mungkin masih ingat dengan burung finch di Kepulauan Galapagos yang awalnya itu hanya ada satu spesies atau satu jenis burung finch. Tapi kemudian burung finch itu kan di Kepulauan Galapagos tuh namanya kepulauan, berarti terdiri atas banyak-banyak pulau ya. Kemudian satu burung finch itu satu jenis burung finch itu individunya masing-masing pindah menyebar ke kepulauan-kepulauan lain. Kemudian ada burung finch nih yang pindah ke pulau yang di sana tuh makanannya kaya akan buah-buahan. Otomatis paruhnya akan menyesuaikan ke paruh makan buah. Kemudian ada juga burung finch yang pindah ke kepulauan di mana pulaunya itu lebih banyak serangganya. Dan akhirnya paruhnya akan menyesuaikan ke dalam bentuk paruh pemakan serangga. Dan yang terakhir ada juga misalnya si burung finch yang pindah ke pulau yang banyak bunga-bunganya ya, banyak bunga-bunganya sehingga dia harus memiliki paruh yang panjang untuk memakan nektar di bunga-bunga tersebut. Sehingga ya udah adaptasi. Karena sekarang si burung finchnya udah punya paruh yang beda-beda nih, ada paruh pemakan buah, ada paruh pemakan serangga, ada paruh penghisap madu. Ya, otomatis udah beda lagi dong dengan yang awal. Dan berarti jadilah spesies baru. Oke, itulah yang dimaksud dengan spesiasi parapatrik. Bisa dipahami ya ceritanya. Jadi pokoknya kalau bahas evolusi itu bakalan banyak cerita-cerita gitu karena memang ini tuh berhubungan dengan proses yang panjang. Ya, jadi contohnya burung finch ya kalau buat yang parapatrik. Oke, kita lanjut lagi. Dua lagi ya tentang allopatrik dan sympatrik. Nah, nextnya. Oke, di sini allopatrik nih kakak mau bahas. Oke, kita perhatikan dulu nih populasi awal. Ya, populasi awalnya itu adalah ikan yang hidupnya di satu tempat yang sama. Ikannya lihat warnanya orange ya, kecoklatan, ikan emas warnanya orange keemasan gitu. Nah, jadi kemudian kalau di spesies allopatrik itu di habitat yang sama ini ada populasi besar, kemudian terdapat atau terbentuk barrier. Sehingga satu populasi yang awalnya sama itu terpisah secara geografi. Lihat deh, terpisah dia. Nah, karena dia terpisah, ternyata ketika memisah itu masing-masing air kolamnya memiliki kandungan yang berbeda-beda, memiliki kadar zat di dalam perairannya yang berbeda-beda dan menyebabkan munculnya spesies baru. Karena apa? Karena sudah teradaptasi dengan lingkungan yang barunya itu. Nah, jadi itulah bagaimana cara spesiasi allopatrik dapat terjadi. Bisa dipahami ya. Jadi awalnya satu tempat yang sama, ada populasi terpisah secara geografi, masing-masing adaptasi. Oke. Jadi itu yang misah bukan bermigrasi, tapi terpisah ininya. Ya, terpisah tempatnya. Jadi terbentuk barrier geografis namanya. Oke, dan selanjutnya yang simpatrik. Ya baik, yang simpatrik di sini awalnya kita bisa dapat menyebutkan bahwa kalau simpatrik itu berawal dari dua spesies yang sama, tapi di dua spesies beda di tempat yang sama. Ya, jadi gini. Dua spesies beda ya di tempat sama. Nah, akhirnya karena mereka itu awalnya dua spesies beda di tempat yang sama, di habitat yang sama, ternyata mereka bisa melakukan perkawinan atau persilangan. Nah, spesies ini dapat terjadi jika dua spesies bisa kawin dan ternyata bisa menghasilkan anak yang sifatnya itu fertil. Ya, sifatnya itu fertil. Sehingga akhirnya muncullah di spesies baru yang warnanya biru ini. Oke? Nah, jadi sekarang kita tahu nih bedanya yang di spesies allopatrik dengan yang spesies simpatrik. Awalnya kalau yang simpatrik itu dua spesies yang berbeda tapi di tempat yang sama, tapi kalau yang allopatrik itu dia spesiesnya sama, di tempat yang sama juga, kemudian kepisah.
ya. Kalau yang si simpatrik itu nggak akan terpisah tempatnya, tapi malah justru dua spesies yang beda itu bisa melakukan perkawinan. Oke, kayak gitu ya penjelasannya. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, di sini sudah ada satu soal yang kakak persiapkan. Bisa dibaca dulu ya. Jika dua spesies burung yang hidup saling berdekatan, dua spesies burung, berarti beda spesies nih, saling berdekatan, dia tidak dapat melakukan reproduksi, gak bisa nih dia, gak bisa reproduksi. Kenapa? Karena perbedaan tingkah laku, menuju masa kawinnya gitu kali ya lengkapnya. Nah, hal tersebut merupakan isolasi apa? Yang A, isolasi habitat. Apakah itu isolasi habitat? Padahal dia satu tempat yang sama. Bukan. Isolasi iklim. Apakah di sini menyebutkan perbedaan iklim atau masa yang berbeda-beda gitu? Tidak juga. Apakah yang C, isolasi reproduksi? Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa isolasi reproduksi? Kan di sini udah ada clue-nya nih, tingkah laku reproduksinya beda. Jadi kalau isolasi reproduksi itu terjadi ketika dia spesies yang berdekatan misalnya, tapi tingkah laku menuju reproduksinya tuh beda, tingkah laku menuju masa kawinnya beda, sehingga tidak dapat mengenali yang jantan dan yang betinanya, dan gak akan terjadi peristiwa perkawinan gitu. Oke, satu soal lagi. Suatu populasi serangga yang berasal dari pohon yang sama, yang kemudian menyebar ke pohon lain di sekitarnya. Spesies yang berpindah tersebut kemudian beradaptasi dan menjadi spesies baru. Nah, kalau tadi apa nih? Kalau yang awalnya tuh di satu tempat yang sama kemudian menyebar ke tempat lain, akhir adaptasi, contohnya sama kayak kasus di burung finch Galapagos, yaitu adalah jenis apa nih? Spesiasi parapatrik yang sebagian besar populasinya tuh menyebar ke kepulauan lain. Oke, jadi seperti itu ya materi kita hari ini. Ada 2 soal yang sudah dibahas. Jadi sekarang kita tahu nih bagaimana jenis-jenis spesiasi dan juga isolasi yang dapat terjadi di kehidupan kita, dan juga tentunya akan berpengaruh ke proses atau mekanisme evolusi. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!